Aku ora ngurus gaji, soalnya gajiku tak kasihkan ke rakyatku. Gratis mas ya, setiap hari, gratis semua ya. Ini ditraktir dari gaji dari DPR. Jadi gajinya tidak pernah saya ambil, saya bagikan ke rakyat lagi, oke? Oke, ya. Guys, ini adalah tutorial joget gaji 3 juta per hari. Atau kalau di Taiwan biasanya 6.000 tuh per hari, buset. Ini ya. Putar ke kiri deh, putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Begitulah kira-kira jogetnya orang yang serakah, kerjanya nggak tahu apa, gajinya selangit. Meanwhile, rakyat jelatannya kerja dari pagi sampai malam pontang-panting, ngumpulin demi buat bayar pajak, digajinya 1 juta per bulan buat ngegaji orang-orang yang jogetnya kayak gitu tuh, yang lagi bahagia karena gajinya 3 juta per hari. Gue cuma mau bilang kalau gue di sini udah muak lihat kelakuan anggota DPR yang berjoget-joget di atas penderitaan rakyat. Gaji mereka 1 bulan 100 juta ditambah dengan tunjangan 50 juta. Sedangkan masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang hidupnya kekurangan, yang mau mencari 10.000, 20.000 aja susahnya minta ampun. Tapi kalian bahagia banget karena keluarga kalian sejahtera. Inilah yang namanya wakil rakyat. Wakil rakyat, rakyat mana yang kalian wakilkan? Kalian hanya mewakilkan kesejahteraan keluarga kalian sendiri. Oke, udah gitu aja pokoknya. Intinya gue udah muak lihat muka-muka kalian semua. Rakyat teriak-teriak segimanapun gak bakalan didengar sama para pejabat sama DPR, kecuali digeruduk seluruh rakyat Indonesia bergerak ke kantor DPR, baru tahu rasa. Geruduk DPR-nya bubarkan. DPR RI kentut, ngedip, ngeludah, modal, segala macem dibayar ku rakyat 3 juta sapoe. Tapi perilakunya jika gitu, wah, kumaha tuh. Nepikeun ka segala rupa dibayar ku rakyat, wakil rakyat ngakukeun nama. Tapi perbuatan anak jauh tina mewakili rakyat. Anu puguh mah mewakili diri sendiri weh, mewakili rakyat rumahnya sendiri. DPR RI kentut aja dibayar, kumaha tuh, kacau. Maling juga dibayar, coba. Ini lagi viral nih ya, para netizen ngebahas gaji-gajinya anggota DPR ya. Aku nggak ngerti juga, katanya nggak make sense dengan masyarakat Indonesia yang kebanyakannya mayoritasnya miskin ya. Anggota DPR itu katanya wakil rakyat. Aku nggak ngerti juga ya, katanya gajinya tinggi banget, besar banget. Ya, mungkin aja kerjaan dia berat ya, siang malam dia kerja, terus kerja ya, entah mencangkul, entah bertani, aku nggak ngerti lah ya. Pokoknya begitu ya. Nah sekarang aku cuman andai ya, aku cuman berandai-andai kalau gaji DPR itu ya sebulan 10 juta terus dengan tunjangan bla 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 10 juta sebulan cuma dapat 20 juta. Kira-kira ada nggak yang mau ngelamar menjadi anggota DPR ya, yang katanya wakil rakyat? Itu aja sih pertanyaanku ya, di komen ya para netizen. Terima kasih. Saya persilahkan DPR RI ketawa ketiwi, lihatlah wajah rakyat ini yang susah. Tahun 2029 rakyat tidak akan memilihmu lagi. Saya umumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak memilih DPR RI. Bangsat semua itu, gudangnya korupsi, tempatnya orang korupsi, bajingan semua itu. Rakyat sudah menderita malah ketawa ketiwi, joget-joget. Bangsat anggota DPR RI. Seluruh rakyat Indonesia jangan memilih anggota dewan. Bajingan semua, sarang koruptor itu. Jangan dipilih. Anjing-anjing itu. Stop memilih anggota DPR RI. Tempatnya, gudangnya bajingan semua itu. Dengerin, Ketua DPR Bu Puan Maharani
telah membantah kenaikan gaji DPR, hanya saja memberikan kompensasi uang rumah untuk menggantikan rumah jabatan. Nah, bu, yang gaji di bawah UMR aja mampu tuh buat ngontrak. Masa sekelas anggota DPR gak mampu nyewa rumah, nyewa apartemen? Bu, jangan bu, mendingan uangnya dialokasikan untuk rakyat bu. Please bu, tolong bu, please jangan ya bu, please. Gaji DPR tidak naik. Puan Maharani menanggapi isu-isu tentang kenaikan gaji DPR. Kata Puan, tenang, gaji DPR tidak naik, tapi DPR dapat uang pengganti dari uang rumah karena DPR sekarang tidak dapat rumah. Wow, enak banget ya. Rakyatnya sengsara, guru honorer, guru PNS pun gajinya kecil. DPR dapat uang banyak, gajinya pun sudah besar. Sekarang mau ditambah, alasannya uang kompensasi rumah. Padahal itu bukan rumah DPR, rumah dari pemerintah. Gimana nih pendapat kalian? Terus nih, pas tadi nih gue jalan ya kan, gue sengaja tuh lewat komplek DPR. Gue lewat komplek DPR, gue masuk ya kan, gue jalan naik pelan-pelan ya kan. Lu kan tahu nih, motor gue ada stiker One Piece-nya ya kan. Gambar tengkorak gede banget. Gue jalannya pelan-pelan, pada ngeliatin ya kata gue. Lu kalau mau minta foto sama gue sih ngomong baik, kata gue begitu dalam hati ya ini mah. Kata gue dipelototin baik, pengen minta foto apa gimana itu. Ngajak gue mah lewat komplek-komplek begitu. Biar tahu nih gue motor gue ada stikernya nih. Soalnya gue gedeg banget sama DPR tuh, makanya gue lewat di komplek DPR kata gue, biar dia tahu nih gue ada stiker One Piece nya nih. Soalnya emang gue gedeg banget sama DPR. Iya bener, gue lewat di kompleknya ada stiker ya kan, gue diliatin baik kata gue. Kalau minta foto ngomong baik, untuk malu-malu. Madet banget lo. Ayo seluruh rakyat Indonesia kita bersatu mengambil voting, bersuara untuk menyatakan bahwa DPR ini harus dibubarkan di Indonesia ini. Kenapa? Karena mereka tidak berguna. Mereka itu mafia-mafia yang menghisap darah rakyat Indonesia, ya kan? Mereka tidak berguna di Indonesia ini. DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi DPR berubah nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat yang menghabiskan uang negara, rakyat yang memiskinkan rakyat. Jadi mereka tidak ada guna di Indonesia ini. Jadi bagi kita seluruh Indonesia harus kompak untuk membubarkan DPR ini. Satu lagi perlu saya kasih tahu. Sebenarnya ada sebagian DPR ini bukan karena prestasi mereka duduk di sana, bukan karena suara pilihan rakyat, tapi karena mereka ada uang. Ya kan? Jadi ketika mereka duduk menjadi anggota DPR, mereka menjadi rakus uang, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Kinerjanya berubah menjadi beruang, bukan membela rakyat. Salam sehat, cinta NKRI. Oh, selamat untuk DPR atas kenaikan gajinya. Terlihat sumringah ya, sampai bergoyang-goyang, luar biasa. Kami ucapkan selamat atas kenaikan gaji DPR. Dan semoga kalian semakin bersemangat juga untuk bekerja, mengemban tugas, mengayomi masyarakat. Kami masyarakat yang mungkin saat ini sedang ada dalam kesusahan. Kami yang hari ini bersyukur untuk bisa menemukan makan. Kami hari ini yang mungkin tidak bisa banyak mendapatkan fasilitas dari pemerintah, padahal pemerintah untuk masyarakat. Semoga kalian semakin giat bekerja. Dua selebritis Indonesia ini kayaknya lebih lucu sekarang deh daripada dulu waktu mereka berdua itu jadi pelawak. Kan basicnya pelawak itu mereka berdua kan. Dulu waktu masih jadi pelawak, jujur gue nggak suka, maksudnya nggak ketawa gitu karena memang nggak lucu gitu. Nah sekarang itu justru lebih lucu. Setelah jadi anggota dewan joget-joget begitu lucu banget, tau nggak? Lucu banget kalian itu. Dan yang gue heran, siapa yang milih gitu, otaknya di mana tuh yang milih kalian sampai bisa duduk di anggota dewan itu? Malu gitu loh.
pikiran taruh di mana itu? Bisa gitu joget-joget di tengah yang kita ini rakyat yang gaji kalian itu sedang sulit. Heran tuh manusia ya. Anggota dewan katanya berpendidikan tinggi, intelek, tapi kayak telek otaknya. 50 juta tunjangan per bulan untuk setiap pejabat DPR. Wow, itu belum gaji pokok, belum dana lainnya. Jadi ini menurut pendapat saya sebagai rakyat Republik Indonesia, bentuk pemerintah di kepemerintahan kita Republik Indonesia ini yang menjadi beban anggaran negara dan hanya menghambur-hamburkan anggaran negara, yaitu memberikan gaji pada pejabat DPR, yang menurut saya adanya DPR dan anggota-anggotanya di kepemerintahan Republik Indonesia itu tidak berguna dalam membantu jalannya pemerintah Republik Indonesia dan tidak berguna, tidak berfungsi, tidak bermanfaat untuk rakyat Republik Indonesia, untuk kepentingan rakyat Republik Indonesia. Tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya adanya DPR dan anggota-anggotanya, baik itu untuk membantu kepemerintahan Republik Indonesia ataupun untuk kepentingan bagi seluruh rakyat Republik Indonesia. Seperti kita tahu, anggota DPR itu banyak sekali rentetannya. DPR RI, DPR Provinsi, DPR Pusat, Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 10, Komisi 11. Itu ada semua orangnya, ada semua pejabatnya, dan semua itu digaji dengan uang rakyat, hasil dari pemerintah. Yang seperti premanisme, memalak dan memeras rakyat dengan kebijakan berbasis pajak. Tidak rela kita rakyat Republik Indonesia ya, tidak rela. Dan menurut saya DPR beserta anggota-anggotanya memang itu tidak ada guna dan manfaatnya, juga tidak ada fungsinya untuk membantu berjalannya pemerintah di Republik Indonesia ini. Tidak ada guna. Memang ya itu, bubarkan saja. DPR hanya menjadi beban anggaran negara, menggaji para pejabat DPR yang hanya makan gaji buta. Gaji buta. Saya di sini sebagai rakyat Republik Indonesia, teruntuk kepada saudara-saudariku di seluruh setanah air dari Sabang sampai Merauke. Apabila DPR tidak bisa dibubarkan, maka kita rakyat Republik Indonesia bersatulah, kompak kita di 2029. Jangan ikut berpartisipasi untuk mencoblos para anggota DPR. Maka kita rakyat juga yang membubarkannya secara kompak dengan tidak mencoblos semua anggota DPR, entah itu dari DPR pusat RI, provinsi, ataupun daerah. Itu jalan satu-satunya.